Guys, adakah kalian semua sudah mendengar mengenai berita ni di mana dikatakan tengah malam bos besar Freeport telah bertemu dengan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi yang berada di Amerika Syarikat. Siapa bos besar ni guys? Bos besar Freeport. Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita sama-sama mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina dan juga agar Israel, rejam Zionis Israel itu keluar daripada bumi Gaza, bumi Palestina. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tengah malam bos besar Freeport telah berjumpa dengan Presiden Jokowi di Amerika Syarikat. Siapa bos besar Freeport guys? Tanpa buang masa, jom kita semak dulu video ni. Tengah malam bos besar Freeport mendadak sowan ke Pak Jokowi minta perpanjang izin nambang di Indonesia hingga 100 tahun. Begini respon Pak Jokowi. Freeport. Dilansir dari Antara, Presiden Joko Widodo, Jokowi, diketahui telah menerima Chairman Freeport McMoran Richard Atkerson di sela lawatan di Washington, D.C., Amerika Serikat, Senin, tanggal 13 November tahun 2023, waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir. Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir, ungkap Presiden Jokowi kepada Richard Atkerson, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa dini hari. Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini. Freeport sendiri sebenarnya telah mengajukan beberapa opsi waktu perpanjangan izin tambang, dari mulai yang paling lama yaitu 100 tahun, 50 tahun hingga yang sebelumnya di ACC yaitu durasi selama 20 tahun. Terkait hal ini Presiden Jokowi menyebut akan segera membahasnya sepulang dari kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat. Dalam keterangan terpisah usai pertemuan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir menilai bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, utamanya dalam bidang perdagangan. Kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir 16 miliar dolar AS dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat, investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor 4 sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya, ucap Erick. Erick yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, menyebut bahwa hal itu yang mendasari Presiden Jokowi untuk terus mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia, salah satunya dari Freeport McMoran. Yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51%, lanjutnya. Lebih lanjut Erick mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Presiden Jokowi bersama CEO Freeport McMoran tersebut dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Erick menyebut bahwa saat ini Freeport tidak hanya melakukan kegiatan penambangan emas dan tembaga saja, melainkan telah membangun smelter untuk mengolahnya. Erick menyampaikan investasi Freeport memang dihilirisasi. Dari yang tadinya hanya murni pertambangan emas dan koper, saat ini sudah mulai diturunkan industrialisasinya dengan membuka smelter di Jawa Timur. Erick pun mengungkapkan bahwa dalam pertemuan pihak Freeport menyampaikan komitmen untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Erick menilai sejumlah hal yang disampaikan dan dibahas dalam pertemuan tersebut sangat baik guna meningkatkan investasi yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi dari luar negeri untuk membuka lapangan kerja di Indonesia sendiri seperti yang dicita-citakan Presiden, katanya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani, turut hadir juga dalam pertemuan yakni Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Good to see you again. Hello, Mr. Ling. Good to see you. Hello, Eric. How are you? How are you? Nice to see you. Guys, Freeport. Kalau kita tengok Freeport ni merupakan salah satu pemegang saham berkaitan dengan perindustrian bahan-bahan mentah satu dunia, guys. Di mana Freeport ini bertempat di Amerika Syarikat. Di mana kalau kita tengok Freeport ini, di mana pemegang saham yang terbesar di dalam Freeport adalah Indonesia. Dan semasa Presiden Jokowi pergi ke Amerika Syarikat mengenai lawatan kerja beliau ke sana, di mana bos besar Freeport yang bertempat di Amerika Syarikat bertemu dengan Presiden Jokowi, dan semasa pertemuan di antara kedua-dua belah pihak itu, di mana bos besar Freeport ingin menjalinkan lagi kerjasama bersama dengan Indonesia dan mahu Indonesia ingin memanjangkan kontrak bersama dengan mereka kalau kita tengok di dalam beberapa tahun ke hadapan, di mana ini merupakan kontrak dalam satu jangka masa yang sangat-sangat panjang, guys. Di mana di antara beberapa fakta yang berkaitan dengan kontrak jangka masa panjang Indonesia bersama dengan Freeport, di mana salah satu dia adalah progres smelter Freeport Indonesia sehingga pada tahun 2023 mencapai 61%, dan yang kedua di mana pemerintah minta smelter Freeport diselesaikan target di dalam tahun 2024. Di mana yang ketiga, Indonesia mahu lagi menambah 10% di dalam saham Freeport, di mana pada sebelum ini sebanyak 51%. Jadi tambah 10% di dalam 60%. Jadi ini menjadikan Indonesia merupakan pemegang saham yang paling besar di Freeport. Dan yang keempat adalah di mana pemerintah ingin ada smelter ini beroperasi di Papua. Jadi kalau kita tengok keempat-empat fakta ini menjadikan hubungan kerjasama di antara Indonesia bersama dengan pihak smelter di Amerika Syarikat telah menjalinkan kontrak dalam satu jangka masa yang panjang, guys. Jadi tertumpunya banyak bahan-bahan mentah di Indonesia yang akan dikolaborasikan bersama dengan saham terbesar di dunia, guys. Jadi guys, itu adalah sedikit informasi berkaitan dengan saham. Freeport merupakan saham yang terbesar di dunia dan Indonesia merupakan salah satu pemegang terbesar di dalam Freeport itu, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.